Lu punya pacar ya? Iya kelihatan dari mukanya juga sih. Lu punya pacar? Oh my god. Inilah teori yang membuktikan bahwa perempuan-perempuan cantik selalu suka dengan laki-laki lucu. Karena lu jelek. Karena lu cakep banget. Radit, Sherina, Hervisa, pacarnya cakep banget. Dia jelek. Untung gue cakep. Apa artinya tuh? Gue baru pulang dari Australia. Biasa. Model bisa bener-bener Madrid, Paris, Prancis, biasa itu. Gue baru pulang dari Australia. Oh, pertanyaan lawas. Ibu kotanya Australia Sydney atau Sydney? Sydney atau Sydney? Canberra betul. Cling, kena deh. Nih gue kasih duit lo, $5 Australia, udah lumayan tuh. Lawas ya. Bisa jawabannya Sydney, bukan Sydney, Canberra. Pinter juga lu, gue lihat jadi ternyata perempuan cantik suka yang lucu dan pinter. Itu ngomong-ngomong itu $5 Australia, sekarang sekitar 8.000, jadi 40.000 rupiah. Jadi ketika lu Australia, lu bisa kencing sekitar 80 kali. Banyak di situ. Gue ke Australia dan ketika gue mendarat, gue jarang-jarang keluar negeri nih. Ketika gue mendarat, yang gue ingin lihat pertama kali adalah seperti apa bentuknya Melbourne. Gue datang Melbourne waktu itu. Setelah gue lihat ke Melbourne, gue mendarat, gue perhatiin ternyata bentuknya kayak Limpo Karawaci. Tapi segede kota. Gede banget, dan ada banyak 7-Eleven di situ. Terus gue langsung, minggir, kiri. Gue pengen turun. Kenapa? Gue pengen lihat 7-Eleven di Melbourne kagak ada alay-alay nongkrong di situ ya. Alay bukan mereka. Ntar lupa ada lagi nongkrong di situ. Bisa gue dikebukin. Gak ada loh, gue ke 7-Eleven di Melbourne semua 7-Eleven gak ada yang nongkrong di depan. Kenapa di 7-Eleven di Indonesia pada nongkrong semua? Kenapa? Sosok minum bir, ya. Masuk Circle K, beli angker bir, keren, nongkrong di emperan. Beli bir nongkrong di emperan. Beli nongkrong di mana gitu yang agak mewah, beli di pub, di kafe apa segala macam. Kayak di sini nih, gue sebenarnya seneng. Gue sebenarnya seneng lu sini seneng. Tadi lu perhatiin meja lu masing-masing, gelas lu udah kosong dari 2 jam yang lalu, Sob. Nambah. Kere lu pade. Lu adalah bukti bahwa Indonesia ekonomi masih lemah. Lu nongkrong di sini di jam berapa? Jadi jam 8 gelas lu kagak pernah nambah. Gelas lu kosong. Kere. Ya ampun Tuhan, kenapa lu pade? Gue nambah 6 kali, air putih semua. Melbourne itu kemarin baru dapat penghargaan The most livable city in the world. Kota paling enak ditinggali di seluruh dunia. Tepuk tangan dong. Ngapain deh kita orang Jakarta? Tadinya apa ya, Toronto atau sih? Vancouver. 2 atau 3 tahun berturut-turut Vancouver kota yang paling enak ditinggali. Kemarin adalah Melbourne. Dan memang di Melbourne itu enak banget tinggal di situ. Makanya orang-orang pada jarang mau pulang. Enak. Semuanya ada di situ. Transportasi umum bagus, jalan bagus. Selama perjalanan gue di sini, gue cuma 4 hari di situ. Kalau di jalan, bedakan ya dengan ketika di Jakarta. Gling. Banyak bolongnya di mana-mana. Brand nengok ke atas, ada billboard, ada gubernur lagi. Tidak mau perbaiki jalan, senyum lu jadi billboard. Tapi semuanya ada di Melbourne, semuanya ada. Indonesia agak susah untuk bersaing. Gue cinta Indonesia, gue sangat cinta Indonesia, tapi gue pun jujur susah untuk kita bersaing sama Australia, terutama kita bandingkan antara kota Jakarta dan kota Melbourne. Melbourne punya semuanya, tapi ada satu hal yang Jakarta punya, yang Melbourne gak punya. Jeremy Teti. Jeremy Teti. Iya, Melbourne tidak akan pernah punya Jeremy Teti. Sebuah kecelakaan terjadi di sebuah pertokoan akan kami beritakan setelah pesan-pesan berikut ini. Jeremy Teti. Tadinya dia agak jam-jam prime time, sekarang digeser ke jam-jam kecil. Perhatiannya kan jam 1 nongolnya Jeremy Teti. Untuk bersaing sama kuis SMS, kirim SMS dong. Ganti lagi jam lain, di stasiun TV lain, kirim SMS dong, aku kesepian. Ganti lagi, pemirsa. Demikian berita kami akan segera kembali minggu depan. Salam SCTV.
Itu news anchor atau stand up kan? Jadi stand up komedi dia itu. Stand up. Gimana baca berita? Orang kalau mau baca berita aja mana? Pemirsa, sebuah kecelakaan terjadi di sebuah jalan raya. Kalau dia enggak kayak gemes gitu, badannya kayak gatal kalau dia pada nadanya gitu ya. Pemirsa, sebuah kecelakaan terjadi, nggak bisa gitu, dia harus pemirsa. Sebuah kecelakaan terjadi di jalan raya. Akan kami laporkan setelah yang satu ini. Gagap gue rasa, ternyata gagap gue rasa ya. Tapi Jakarta adalah kota yang sangat gue cintai. Tapi harus kita akui, Jakarta berantakannya setengah mati, betul? Aduh, itu kan Jakarta hancur banget. Sedih gue. Dan Jakarta adalah kota yang penting bahkan untuk Indonesia. Kenapa? Karena semuanya, politiknya di Jakarta, bisnisnya di Jakarta, betul? Kalau misalnya kita ke Amerika, Washington politiknya, New York adalah distrik untuk kota untuk bisnisnya, ekonomi, perbankan, semua di situ. Kalau kita di Cina, Beijing adalah untuk politik, Shanghai adalah untuk ekonomi, untuk bisnis, dan segala macamnya. Kalau kita ke Australia, Canberra adalah politiknya, Sydney adalah untuk ukuran ekonomi. Kalau Indonesia ya politik ya semuanya di sini. Indonesia dan Singapura ya. Tapi kalau Singapura karena dia kecil nggak bisa kemana-mana lagi. Tolong dong pindahin dong politik kita ke tempat yang lain. Mau kemana lagi sob? Yang cuma segini-segini doang kita. Nggak bisa kemana. Makanya gue setuju sekali ketika pemerintahan digeser. Pemerintah digeser dari Jakarta, katanya kan mau ditaruh di suburban, yang mau di pinggir kota Jakarta. Geser lagi, keluar lagi, jauh keluar sebuah tempat namanya apa namanya? Neraka namanya. Geser aja pemerintah ke neraka. Pak Presiden agak panas ya sob, namanya juga neraka sob. Gak ngerti gue karena ada sesuatu yang sangat aneh dengan Jakarta. Bayangin, gue ketemu sama orang bule, nggak bohong gue, ini benar-benar orang bule, kumpulan orang bule dari Amerika Serikat, dari New York. Tinggalnya di Queens, New York. Ini orang Amerika udah paling Amerika Serikat, yang udah paling maju New York. Lihat Indonesia, kaget dengan mall-mallnya. Dibilang, gue nggak pernah ngeliat mall semewah dan sebagus ini. Keren banget. Tapi keanehannya adalah, di kota yang punya banyak sekali mall-mall yang bagus, sarana transportasi umum paling bagusnya cuma busway. Nah, sekarang lo pikirin baik-baik, kenapa itu bagus banget. Lo bisa tutup 3 mall dan bikin apa kayak MRT gitu kan. Itu seperti lo tinggal di sebuah rumah yang gede, tapi kalau misalnya lo mau makan, lo tetap harus nimba. Lu makan mewah gitu, makan fine dining gitu, gimana rasanya steak hari ini? Begitu enak sekali. Minum wine lah silakan. Saya mau ke kamar mandi lo. Silakan, kamar mandi sebelah sana. Mau naik ojek, kebetulan rumah saya besar sekali, jadi dari sini jauh sekali, silakan. Tapi jangan lupa nanti sana nimba sendiri ya. Sendiri. Dan ada mall bagusnya setengah mati. Senayan City, Plaza Indonesia, bagusnya setengah mati. Tapi di Jakarta masih ada aja makhluk urdu bernama bajai. Nah, lu pikirin baik-baik. Bajai itu sampah sob. Dari India, nggak dipakai lagi. Lu baca deh. Lu Google kalau lu nggak percaya. Lu Google dan lu cari tahu bajai itu udah nggak dipakai di negara India. Dibuang. Lu kalau buang di mana? Sama kan? Ya berarti India kalau buang bajai ke Jakarta, Indonesia, berarti Indonesia apa? Sampahnya orang India. Kan sedih. Orang India datang ke situ. Perasaan ini udah punah deh. Jakarta masih banyak dipakai. Ibaratnya sekarang gini. Orang India udah gak pernah pakai, dia buang. Sama Jakarta dipakai lagi. Sampah padahal. Itu sama aja kayak lu ngeliat ada orang India makan gitu. Gak enak. Cara orang Indonesia lewat. Nganggur nih. Gak ada yang makan nih. Gak enak sih. Tapi gratis. Aneh. Orang Jakarta berhak dan bahkan pantas untuk mendapatkan sarana transportasi yang terbaik. Tepuk tangan dulu. Tadi gue ngeliat di sini Tiara dan Asep. What the hell is going on? Tiara dan Asep nembak, udah tembak aja. Ternyata udah ada Hartawati itu selama ini. Iya, janda-janda di situ itu ternyata. Minum bir dulu, Sep. Mongol, terima kasih banyak karena lu berbesar hati untuk tidak 2 jam di atas panggung. Jujur sob, jujur. Terakhir. Mongol berat. Tapi Indonesia adalah negara yang katanya ekonominya lagi membaik gitu kan? Setuju nggak? Kerasa nggak? Gue rasa sih kerasa ya, lu nongkrong di sini, walaupun minumnya cuma sekali ya. Udah gue sepet, gak ada yang nambah juga. Terima kasih lu pada. Udah gue sepet loh. Gue udah bantuin nih Bang Ramon nih. Tapi benar, ekonomi Indonesia
begitu pesat. Amerika Serikat itu sekarang, dan lu bisa baca, gue nggak bohong, ada majalah Fortune terbaru judulnya The American Idiot, ngomongin soal ekonomi mereka. Mereka sekarang hampir resesi karena tingkat pengangguran mereka tertinggi dan terpanjang sepanjang sejarah mereka. Ada banyak sekali orang di Amerika Serikat dan nganggur 3 tahun. Nah, Indonesia ekonominya bagus sekali. Begitu bagus, kita membuka lahan-lahan pekerjaan untuk orang asing. Di sini ada banyak pekerjaan. Justin Bieber juga kerja di sini, ya kan? Orang-orang siapa tuh? Beyonce datang ke sini, Maroon 5 datang ke sini. Nggak usah begitu. Saking terbukanya lowongan pekerjaan, lahan pekerjaan di Indonesia, bintang-bintang bokep Amerika Serikat pada main film di sini, betul? Tiba-tiba ada Tara Patrick di bioskop Indonesia. Gua berusaha untuk ngebuka, gue cari namanya, gue pakai proxy untuk ngebuka bokep yang diblok sama Tifatul Subiring, ya kan? Gue pakai proxy dan kadang-kadang RedTube masih nggak keblokir, kadang-kadang keblokir, gue juga nggak tahu kenapa. Sumatoro selalu keblokir, tapi gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu tuh, gue tau dari makanan sehat. Dia kalau misalnya gue mau ke toilet terus selalu gue ikut dong gitu. Itulah yang terjadi kalau lu terlalu banyak suka buka sukatoro.com. Ya gitu, tadi gue ngomong apa ya? Aduh, sudah yang ganja skip dah. Tadi ngomong apa? Iya, oh iya. Masa gue lagi nyetir, sudah gitu gue lagi, ya Allah, itu ada Tara Patrick di bioskop. Siapa Tara Patrick? Kata istri gue, bintang bokep. Kok kamu tahu? Tara Patrick main film di Indonesia. Sama Miyabi namanya Maria Ozawa main film di Indonesia. Terus ada lagi Vicky Fat main di Indonesia. Dan bintang bokep favorit gue Sasha Grey. Bener? Oh man, Sasha Grey seksi abis. Sasha Grey adalah versi bulenya Maria Ozawa ya. Lu ngeliat dia kayak, lu kenapa jadi bintang bokep sih? Lu tuh cakep, lu bisa jadi model, nggak usah kayak begini-begini gitu. Mungkin dia pada suatu hari dia pernah bilang, iya aku sebenarnya pengen jadi model, tapi di model nggak bisa teriak-teriak. Jadi dia harus menyalurkan jadi bintang bokep. Tapi ketika dia main di Indonesia, ya kita senang aja ya ada bintang bokep Amerika Serikat kerjanya di Indonesia, sob. Industri bokep di Amerika Serikat gokil-gokilan kan. Berarti ketika ada bintang bokep Amerika Serikat mau kerja di Indonesia, berarti kan duitnya lumayan, ya nggak sih, sob? Lumayan pasti. Cuman sayang ya, judul filmnya jelek banget. Vicky, sama namanya Sasha Grey main film judulnya Pocong Mandi Goyang Pinggul. Bahasa Inggrisnya lebih jelek lagi. Shrouded Corpse Bathing While Hip Shaking. Apa lagi? Beneran ini emang dalam bahasa Inggris gitu. Gue baca majalah Time itu dibahas di situ. Sekarang lo pikirin baik-baik. Hey Sasha Grey, you're making a movie in Indonesia? Yes. What's the title? Shrouded Corpse Bathing While Hip Shaking. Is that the title of a movie or is that the plot of the movie? Panjang banget kayak artikel lampu hijau ya. Nenek-nenek nyebrang jalan, kepleset, ketabrak, mati, udah kelar. Artikelnya udah gak ada lagi, sekian. Udah panjang lebar. Bayangin, pocong mandi, gue yang dulu, gue jadi sedih sama Sasha Grey. Ilah sob, Sasha Grey, lu tuh cakep banget. Kalau nyari pekerjaan, ini dilihat dulu gitu judulnya. Pocong mandi, gue yang pinggul. Pertama mesti kita breakdown dulu. Kenapa pocong yang mandi? Lu udah mati sob. Kenapa mau bersih? Lo habis ngapain gitu sih, kalau harus mandi bersih atau apa gitu? Lo habis main futsal sih nggak merasa kotor? Ah, mandi dulu ah. Mandinya gimana? Tangannya juga begini? Gini-gini gimana? Mungkin mandi pocongnya berdua ya sambil gosok-gosok gitu ganti-gantian. Ngapain pocongnya mandi? Plus, ngapain pocongnya mandi sambil goyang pinggul? Ngapain lu dengerin apa? Ayu Ting Ting? Iya. Sejujurnya gue nggak tahu sama sekali Ayu Ting Ting itu siapa. Tapi gue tahu orang-orang pada ngomongin itu, jadi gue bahas aja gitu kita biar tambah seru, ya kan? Pocong mandi goyang pinggul, lu bisa bayangin nggak? Pocong sudah hilang kehororannya di Indonesia karena judul-judul film yang biadab itu, dan juga karena akun-akun Twitter. Ada pocong asli, ada pocong mandi, ada pocong pink, apa? Somai pink ya. Ada yang bego di sini? Ada yang bego? Gue pengen bilang maksud gue, mungkin lu bukan bego. Mungkin lu karena gini, hal-hal yang dulu tidak bisa didefinisikan secara ilmu, kita kasih nama. Kayak dulu gue sering dibilang bego, karena gue kalau diajarin tuh nggak pernah bisa konsentrasi. Ketika gue dewasa, ternyata gue tahu, gue susah untuk konsentrasi, namanya ADD. Jadi gue bukan bego, gue ADD. Waktu gue dewasa, gue mempelajari tentang sesuatu namanya hormon kortisol. Tahu kortisol nggak? Hormon kortisol itu pemicu stres, ya. Kalau misalkan melatonin itu kan hormon ngantuk. Jadi kalau lampunya mati, hormon melatonin itu muncul, terus lu jadi ngantuk. Nah kalau kortisol itu adalah pemicu stres. Dan ketika lu stres, ketika hormon kortisol itu banyak, lu tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang logis sifatnya. Maka sepintar-pintarnya lu,
Kalau hormon kortisol lu lagi naik alias lu lagi stres, lu nggak bisa ngerjain soal matematika. Nah sekarang kalau gue